Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari turnamen Catur 960 atau Vista Random Freestyle Chess Grand Slam seri ketiga, seri Las Vegas, hari kedua. Hari kedua ini sangat-sangat melelahkan kawan bagi pemain yang berada di upper bracket babak knockout ini. Terutama pemain-pemain yang melanjutkan sampai tie breaks. Coba kalian lihat video live streamingnya kawan. Berlangsung selama 11 jam. Ya, 11 jam. Kalau di tempat kita mulai jam 1 dini hari dan berakhir tadi siang sekitar jam 10-an kawan. 10 jam lebih kawan. Terutama pemain-pemain yang melanjutkan sampai tie break seperti Pragnananda versus Fabiano Caruana ini yang melanjutkan sampai Armageddon atau sudden death. Sayangnya Pragnananda kalah oleh Fabi dalam permainan Armageddon. Mereka saling berbalas pantun sejak game 30 menitan saling mengalahkan, game 10 menitan, game 5 menitan, dan harus ditentukan lewat permainan Armageddon. Begitu juga dengan Hikaru Nakamura juga melanjutkan sampai tie breaks, cuma langkah Nakamura ini terhenti di tie breaks pertama permainan 10 menit. Sempat unggul dalam game pertama di permainan 30 menitan, kemudian Levon Aronian membalas dalam permainan endgame yang hanya unggul 1 pion, harusnya bisa ditahan remis. Cuma Nakamura melakukan kesalahan blunder kawan yang memberikan nyawa kembali pada Levon Aronian. Dan Levon Aronian mengalahkan Hikaru Nakamura di tie break 10 menitan game pertama. Game kedua berakhir miss. Hans-Tiemann Moke melanjutkan langkahnya ke babak berikutnya. Dia nanti akan bertemu atau berjumpa dengan Levon Aronian. Sedangkan Fabi ini akan berjumpa dengan Arjun Erigaisi. Apakah seperti itu? Apakah kembali admin melihat tabelnya tadi kawan? Sepertinya seperti itu tadi kawan. Coba kita cek ya. Nanti Hans-Tiemann ini akan ketemu siapa dan siapa. Kita cek di live streamingnya. Coba ya, kita scroll. Ternyata Caruana kawan akan bertemu dengan Hans-Tiemann Moke dan Aronian akan bertemu dengan Arjun Erigaisi. Arjun ini langsung menang ya dalam permainan 30 menitan. Menang pada game kedua mengalahkan Nordibek Abdusatrov. Bang, Magnus Carlsen kemana bang? Magnus Carlsen masih main kawan. Di hari kedua tadi dini hari dia main di bracket bawah berjumpa dengan Vidit Santos Gujrati. Magnus menang 2-0. Oke, tak ada Magnus, nggak rame kawan. Hikaru Nakamura pun juga langsung gugur ya di hari pertama knockout. Dan langsung saja kita coba lihat satu game permainan Magnus Carlsen menghadapi Vidit Santos Gujrati. Ini adalah permainan di game pertama dengan posisi berapa tadi lupa admin, 802 kah atau berapa? Pokoknya seperti ini. Acakannya seperti ini, dan seperti yang kalian lihat kita selalu cek ya apakah ada pion yang tak terkawal oleh para buah di baris pertama ini ataupun baris ke-8. Kalau kita lihat pion A ini yang nggak dikawal oleh para perwira, yang lain aman dikawal perwira, raja ataupun menteri. Nah, Magnus mengawali dengan F3, kuda B6, dan pion C4. Gambit kawan, gambit dari Magnus Carlsen ditolak. Apa sih harapannya Magnus melakukan gambit seperti ini? Ya, apa? Di sini gantinya Magnus. Coba lihat benteng ya. Makanya tadi kita lihat, kita selalu cek kawan. Apakah ada pion-pion lemah ini yang langsung mengarah dari sniper-sniper lawan. Biasanya gajah juga berada di diagonal-diagonal ini langsung dibuka. Oleh karena itu tadi pion F3 langsung mengincar peta A7, kuda B6, pion C4, ada pion F6, lanjut Vidit pion B3 sekarang, perkuat posisi pion karena sudah diincar oleh dua perwira. Kemudian dengan pion E5, Vidit melanjutkan untuk mendapatkan center, ditantang langsung oleh Magnus dengan pion D4 dan pion D5. Jawaban terbaik dari Vidit. Magnus dengan pion C5, ganggu kuda. Ya, harapannya kalau tadi diterima seperti ini kawan, kalau pion C pukul pion D5 langsung, maka Vidit akan melanjutkan seperti ini. Pion E4 ini akan didorong. Atau tadi jika Magnus membuka permainan seperti ini dengan pion D pukul pion E5, jadinya pion D pukul pion C4. Nanti akan jadi seperti ini kurang lebihnya kawan. Di sini disarankan pion E4 ini didorong oleh putih, kemudian berlanjut seperti ini, ambil balik oleh kuda, gajah keluar ke D7, ambil balik oleh pion,
Ya, kalau kita yang main sih mungkin nggak terlalu terlihat mana titik lemah dari kedua pemain, terutama putih, padahal terlihat dengan variasi ini pion solid. Memang ketidakseimbangan ini akan tercipta kawan ya, hitam punya mayoritas di sisi kiri. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya dengan pion C5 Magnus Carlsen bermain kuda mundur. Selepas itu dorong lagi pion B4-nya untuk perkuat posisi pion dan berikan tempat pengembangan kuda. Menteri D6. Maksud saya menteri E6, lanjut vidit. Magnus dengan kuda B3, pion B6 tantang vidit ditahan dengan pengembangan kuda D3. Pion A5 untuk membuka lajur B ini kawan. Ya. Dan diterima Magnus. Ambil balik langsung. Lebih baik secara prinsipal ya, disarankan atau untuk merubah arah pergerakan pion ini secara prinsipal kawan, lebih baik pion yang berada di tepi papan bawa ke center seperti ini. Ini langkah prinsipalnya. Selalu begitu langkah prinsipalnya, dan coba lihat juga ada ancaman di sini nanti ke depan. Secara prinsip seperti itu, tapi vidit memilih dengan pion B pukul, pion A5. Nah, sekarang pion E3 lanjut Magnus. Buka akses buat gajahnya. Ada gajah A6, menteri F2 lanjut Magnus, pion G5. Engine lebih menyarankan pion A4 kawan, ganggu kuda lebih kuat. Di sini dengan pion G5. Magnus geser menteri kawan untuk dukungan, ancam kuda, ada ruang kosong bisa diisi salah satu kuda dan berkoneksi dengan benteng siap bergerak karena ada ancaman di sini. Pion E4, Magnus pion pukul pion. Pion ambil balik, ganggu kuda. Kuda B2, ada pion F5. Berikan tempat juga buat kuda, buka juga diagonal buat sniper, gajah gelap. Ada gajah C4 menantang pertukaran, ancam menteri di sini. Sorry, garisnya mencang di sini kawan. Dan jual beli. Kuda ambil balik. Awas, kuda gak bisa meninggalkan pos penting ini. Kuda F6, pilihan dari vidit. Kemudian ada kuda caplok pion A5 lanjut Magnus, dan di sini kuda ke D5 lanjut vidit. Magnus rokade pendek, rajanya aman kawan. Kalau kita lihat dari evaluasi bar, sepertinya nggak disukai oleh engine. Ternyata ada taktik seperti ini kawan. Kuda ke D6. Kalau diambil menggunakan pion, kuda C6 cek, dan disinilah. Kenapa nggak langsung kuda cek di sini tadi? Karena masih ada menteri ya. Jadi tujuannya adalah untuk blokade. Tapi Magnus melewatkannya, memilih rokade amankan raja saja, gajah G7, dan pion C6 sekarang. Benteng pukul benteng terlebih dahulu ambil balik, kuda ke B6. Untuk blokade lajur B kawan, Olividit menantang pertukaran Magnus dengan kuda B7 cek dulu. Raja naik, diikuti dengan gajah A3 cek. Di sini raja geser ke F6, kemudian Magnus ancam menteri dengan kuda C5. Vidit merelakan menterinya kawan. Memilih dengan kuda caplok, kuda C4. Ya, kalau kalian mau geser, geser kemana? Mundurnya petak C8 saran dari engine. Nanti kuda pukul kuda B6, ambil balik dengan kuda di sini, dan bisa dilanjut kuda ambil pion E4 cek. Tetap posisi vidit ini nggak nyaman ya. Geser ke sini dan diikuti kuda ke sini, menyerang pion ini 3 kali kawan. Kalaupun ada backup benteng, maka gajah tinggal sikat saja. Tidak menyelamatkan menterinya. Dengan kuda caplok kuda C4. Menteri caplok oleh kuda. Raja ambil. Kenapa nggak caplok gajah ini juga ya? Temponya ancam menteri. Maka menteri ini bisa caplok pion E4 di sini. Ya, posisi pion dalam posisi kena pin. Sambil menjaga kuda kawan. Dalam posisi ancam kuda juga di sini. Jadi memilih raja langsung ambil kuda E6. Magnus luncurkan bentengnya. Korban sementara diambil, menteri F1 cek, dan ambil kuda C4, kemudian benteng A8, gajah B4, pion G4, vidit masih belum mau menyerah, gajah D2, benteng A3, menteri C2. Lanjut Magnus Carlsen. Ada benteng D3, pion A4, dan di sini gajah 6. Pion dorong terus lanjut Magnus, pion G3, pion pukul, kuda caplok pion E3, dan setelah menteri C1 untuk menarget kuda dan gajah yang di belakang, vidit menyerah pada game pertama ini di langkah ke-34 kawan.
Oke, game kedua Magnus menang kembali dan sekarang kita lompat ke permainannya Hans Niemann Moke, kawan. Permainan Hans Niemann Moke di permainan 5 menitan pada game kedua, kalau nggak salah ini game kedua. Bukan, kawan. Ini adalah game pertama di game 5 menitan ya. Langsung saja Hans Niemann pegang hitam dan Javokir Sindarov mengawali dengan E4, E5, kuda G3, F6, F3, pion C6, pion C3. Untuk persiapan pertarungan center seperti biasa dan gajah B6. Tadi kita belum cek ya posisi pion apakah ada yang nggak dikawal. Sepertinya ada, terlewatkan kawan. Ada pion G2, pion G7 ya. Seperti biasa, selalu aja ada pion yang nggak terkawal. Oke, kita percepat lagi, kita ulangi lagi. Ada gajah B6, menantang pertukaran. Harapannya diterima dan bentengnya mempunyai lajur yang semi terbuka, lajur A. Javokir Sindarov melanjutkan pengembangan kuda E3. Ada kuda H-G6, lanjut Hans Niemann Moke. Kemudian kuda F5, kuda E6. Pion G3, perkuat kontrol ini kan ya. Kuda tadi menjaga peta G7. Nah, di sini ada gajah F7, pion H4, lanjut Javokir Sindarov. Menteri C7, mungkin persiapan rokade kawan, segera keluar. Kalau engine lebih menyukai kuda ini manuver ke E7 menantang pertukaran, juga persiapan bermain dengan pion G6 untuk ganggu kuda. Oke, dengan keluar Menteri C7, Javokir Sindarov melangkah kuda C4 untuk mendapatkan peta D6. Raja geser ke B8, langkah bagus dari Hans Niemann Moke. Kemudian kuda caplok gajah B6. Ada opsi yang lebih kuat kawan, yaitu dengan langkah kuda F ini ke D6, ancam benteng. Sumpama benteng ke sini, baru kuda ambil gajah di sini, pion ambil balik, dilanjut kuda caplok gajah F7. Menurut engine urut-urutan seperti ini lebih bagus dan punya tempo juga, keluarkan gajah terang. Masih sama bermain dengan sepasang gajah nanti kawan, tapi jalur kuda caplok gajah B6 terlebih dahulu, pion ambil balik, menteri keluar ke D3. Nah, beda lagi kan, tidak ada pertukaran gajah, masih ada gajah di sini. Ya, untuk dukungan ya, menteri keluar kawan. Nah, pion D5, blokade. Gajah C2 dipilih oleh Javokir Sindarov. Tidak membuka permainan seperti ini. Kemudian pion C pukul pion D5. Menteri ambil balik pastinya kawan. Kalau ada benteng D8. Nah, kalian geser menteri ke E4. Unggul satu pion. Tapi nggak mau ambil, memilih dengan gajah C2 terlebih dahulu. Sekarang benteng D8. Pion H5, saran dari engine kawan. Pion H5 untuk usir kuda. Kalau kuda ini mundur ke peta F8, dilanjut dengan langkah baru sekarang jual beli. Menteri mundur ke D2, pilihan dari Sindarov. Pion D4, lanjut Hans Niemann Moke. Pion D3, hentikan laju pion. Kemudian baru kuda G-F8, gajah F2 melanjutkan pengembangan kawan, dan pion H5. Ada menteri D2 diikuti pion G6. Kuda G6 macam gajah. Gajah tetap dipertahankan, mundur ke E8. F4. Di sini pion C5. F5. Kuda mundur ke G8. Lanjut pion F pukul pion G6. Gajah ambil balik. Sekarang pion C4. Lanjut Javokir Sindarov. Ya, seperti biasa dalam catur acak, apalagi kontrol waktu cepat kawan ya. Banyak sekali langkah-langkah yang tidak akurat. Di sini engine menyarankan rokade seperti ini kawan. Rokadenya malah seperti ini, kesukaan engine, tapi dengan pion C4 Javokir Sindarov bermain. Ada pion B5. Langkah kesalahan, tidak bisa mampu memanfaatkan kesalahan pion C4. Memang tidak terlihat jelas langkah apa yang bisa diambil oleh hitam, tapi untuk aktifkan kuda-kuda ini juga bagus, terutama kuda F ya, untuk lebih cepat mencapai pusat. Oke, dengan pion B5. Pion C pukul pion B5, langkah terkuat. Memilih dengan pion B3. Nah, hitam bisa menukarkan pion ini supaya nggak bertumpuk lagi. Hans Niemann sekarang baru kuda F6. Rokade tetap pion pukul pion, rokade pendek, langkah terlambat dari Javokir Sindarov. Karena ada pion B4, gajah E1, benteng F8, permainan di sisi menteri ini tertutup kawan ya. Pion ini seperti yang kalian lihat,
lemah, menggantung kawan, ditekan oleh benteng dari belakang. Benteng nggak bisa meninggalkan posnya, sedangkan benteng hitam ini masih cukup efektif, nanti diangkat naik juga bisa bermain di baris ke-6-nya. Raja H2. Hansimen fokus sekarang di sayap raja dengan pion F5 sekarang. Pion E pukul pion F5, jual beli di peta F5, lanjut. Menteri keluar. Gajah D1 terlebih dahulu sebelum menekan pion ini bersama menteri. Tapi menteri terlebih dahulu dikeluarkan. Menteri ke H7 jawaban terkuatnya. Memilih dengan menteri ke F7 saja, tapi Javokir Sindarov blunder dengan gajah D2. Dalam kontrol waktu yang tinggal beberapa detik, blunder merupakan langkah yang normal, kawan. Seperti kita ada menit yang begitu banyak pun bisa blunder. Ya, kalau Super GM blunder yang tersisa beberapa detik saja, saya rasa normal. Apa langkah terbaiknya? Langkah terbaiknya pion G4. Gajah D1 untuk menekan pion ini. Tapi dengan gajah D2 ini memblokade jalur menteri mundur kalau ada serangan. Bahaya sekali, kawan. Ya, di sini sudah di cover oleh pion-pion hitam, ada kuda. Memberikan tempat buat benteng A6 dan coba lihat kombinasinya bersama kuda ancam menteri membuat menteri nggak bisa mundur, kawan. Bahaya sekali. Menteri terjebak. Gajah D1 sudah terlambat karena ada kuda F4. Discover attack. Menutup jalur dukungan, kawan. Ya, kuda juga mengawal pion bersama menteri. Nggak bisa ngapa-ngapain menteri putih. Gajah ambil kuda. Benteng ambil menteri. Gajah ambil benteng. Berikutnya benteng G8. Ada gajah G5. Blokade lajur G. Sikat oleh Hansimen Moke. Ambil balik, diikuti menteri G6, menghindari pin. Kemudian ada benteng I1, menyergap pion. Menteri caplok pion di situ, benteng ambil pion di sana, ada pion H4. Benteng skak, simpel raja maju, kemudian pion G4. Raja F4 cek, raja geser, gajah ambil pion D3. Javokir Sindarov menyerah, kawan. Ya, ada potensi skak mat bisa terjadi di sini nanti skak. Anggap saja di sini gajah ini atau benteng, kalau benteng bergerak ke sini juga bahaya. Pion H3 ini juga kombinasinya juga bisa skak mat atau di sini ya cek dan seterusnya. Oke, sulit bergerak lagi putih di sini, kawan. Engine menyarankan gajah C2, pion H3 juga cukup berbahaya. Gajah pukul gajah, F3 cek, bergerak kemanapun checkmate. Oke, itulah sedikit ringkasan informasi dan 2 game dari permainan Magnus Carlsen dan Hansimen Moke. Semoga bisa menghibur permainan mereka berdua. Ya, mungkin tadi sempat bertanya ya kawan-kawan ya, Bang, papannya kok berubah lagi? Ya nggak tahu. Chess.com kok rubah lagi warna papannya. Kemarin enak dilihat, sekarang kok dikembalikan lagi ke format awal. Nggak tahu, admin sudah coba rubah, cuma nggak bisa dirubah lagi, kawan. Ini default dari Chess.com, temanya adalah catur 960. Harap maklum. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.